Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Barani, NIM 202211356, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai iptek dalam Islam. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, teknologi telah menghasilkan berbagai inovasi dalam mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya, jam tangan, telepon genggam, televisi, kendaraan, dan lain sebagainya. Menuju perkembangan pada iptek dalam Islam, hal pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi dan refleksi terhadap faktor-faktor yang menjadi kemunduran iptek dalam Islam. Pertama, salah satunya adalah karena kita jauh dari moral pengetahuan dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Faktor ini sebagai modal utama. Kedua, masyarakat harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antara sesama anak manusia dari berbagai bangsa dan negara. Ketiga, masyarakat harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita kehendaki. Terakhir, masyarakat harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan kemanusiaan. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam tak hanya berguna bagi agama kita, tapi bagi kemanusiaan. Pada dasarnya, Islam menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada baik dalam maupun di luar panggung mengenai iptek yang akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat muslim itu sendiri. Hal inilah yang membuat umat muslim harus mempunyai sifat-sifat ilmuwan, yakni kritis, yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 17. Terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya ilmu tersebut. Terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 39. Dan senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis. Terdapat dalam surat Yunus ayat 10. Inilah yang mengantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap umat manusia atau umat muslim agar mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pernyataan tersebut terdapat dalam surat Al-Aqsas ayat 28, An-Nahl ayat 16, Al-Mujadilah ayat 58, dan surat At-Taubah ayat 9. Dalam hadis Rasulullah SAW juga terdapat dorongan untuk menuntut ilmu selaras dengan penekanan dalam arti ilmu dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau pun turut bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Di era modern ini, perkembangan teknologi akan semakin pesat dikarenakan bidang ilmu teknologi yang lebih cepat selama 10 tahun ke belakang. Jadi dipastikan bahwa 10 tahun ke belakang ini ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang semakin cepat dan semakin canggih tentunya. Terlebih kecerdasan buatan dan kecerdasan bertambah yang dapat membuat robot semakin cerdas. Kecerdasan buatan memang tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia, dikarenakan satu hal yang dimana sebuah kecerdasan buatan tidak mampu melakukan seperti empati, simpati, dan lain-lain. Namun,
kecerdasan buatan dapat berperan sebagai pendukung kinerja sumber daya manusia. Jadi kecerdasan buatan itu nggak sepenuhnya menggantikan peran manusia, seperti manusia bisa bersosialisasi terhadap yang lain dan juga bersimpati terhadap manusia yang lain. Tapi kecerdasan manusia itu lebih ke menggantikan pengembangan kompetensi olah sumber daya manusia. Jadi itu kecerdasan buatan itu lebih ke bisa mengurangi atau mempermudah pekerjaan manusia. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kompetensi oleh sumber daya manusia, yaitu kompetensi yang tidak dapat dilakukan oleh kecerdasan buatan, di mana salah satunya meningkatkan soft skill sumber daya manusia dan menyelesaikan masalah yang masih belum dipecahkan dengan manusia selama berabad-abad. Kecerdasan bertambah menurut Ross dan Spooner merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan sistem di mana manusia dan kecerdasan buatan itu tergabung. Terminologi ini selaras dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan bertambah dibekali untuk menambah persepsi manusia dan membantu manusia dalam membuat keputusan. Mempelajari dan merencanakan dengan bantuan kecerdasan buatan ketimbang menggantikan agen manusia dalam proses otomasi dengan kecerdasan buatan. Itulah kenapa IPTEK sangat berkolaborasi atau penting dalam hal Islam, dan Islam juga berpengaruh dalam IPTEK. Begitupun juga sebaliknya. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus bisa atau mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya menjadi bekal kita untuk di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, Amalia Putri Barani, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.